Aku baru sadar. Ternyata yang ditunggu calon mertuaku bukan hari akadku, melainkan hari ketika tabunganku yang hampir 400 juta rupiah bisa mereka kuasai. Yang lebih menyakitkan, semua rencana itu sudah mereka susun jauh sebelum aku resmi menjadi istri anak mereka. Kalau kalian berada di posisiku, apa kalian masih akan melanjutkan pernikahan itu? Sekalian tulis asal kota kalian di kolom komentar ya. Aku penasaran, dari mana saja yang sedang mendengarkan ceritaku hari ini? Namaku Nadia. Usiaku baru menginjak 30 tahun. Aku bekerja sebagai supervisor keuangan di sebuah perusahaan logistik di Surabaya. Pekerjaanku memang tidak terlihat mewah. Setiap hari aku lebih sering berhadapan dengan laporan keuangan, invoice, dan angka-angka daripada bertemu banyak orang. Tapi justru dari pekerjaan itulah aku belajar satu hal. Kalau ingin hidup tenang, jangan pernah menghabiskan uang lebih besar daripada yang kita hasilkan. 8 tahun terakhir, aku hidup sangat sederhana. Aku masih memakai mobil pertamaku yang kubeli bekas. Aku jarang membeli tas bermerek. Jarang liburan. Kalau teman-temanku berganti ponsel setiap tahun, aku baru menggantinya kalau yang lama benar-benar rusak. Bonus tahunan tidak pernah kupakai untuk foya-foya. THR selalu langsung masuk rekening tabungan. Setiap kenaikan gaji, aku hanya menambah nominal tabungan otomatis setiap bulan. Sedikit demi sedikit. Tanpa benar-benar kusadari, tabunganku terus bertambah. Sampai akhirnya, jumlahnya mencapai sekitar 387 juta rupiah. Hampir 400 juta. Banyak orang mengira uang sebanyak itu berasal dari warisan. Padahal tidak. Setiap rupiahnya berasal dari lembur, dari pulang malam, dari menolak ajakan liburan, dari menahan keinginan membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu kubutuhkan. Karena sejak awal, aku sudah memiliki mimpi. Aku ingin setelah menikah nanti, aku dan suamiku tidak perlu memulai semuanya dari nol. Kami bisa membeli rumah sederhana. Tidak perlu langsung besar. Yang penting nyaman. Punya halaman kecil. Ada ruang untuk ayah dan ibu menginap kalau sewaktu-waktu datang berkunjung. Sesederhana itu mimpiku. Dan aku pikir, mimpi itu akan segera terwujud bersama laki-laki yang sangat kucintai. Namanya Rizal. Aku mengenalnya hampir 3 tahun yang lalu. Kami bertemu bukan karena dijodohkan. Bukan juga karena media sosial. Kami bertemu saat perusahaan tempatku bekerja menggunakan jasa vendor tempat Rizal menjadi manajer operasional. Awalnya hubungan kami hanya sebatas urusan pekerjaan. Kalau ada pengiriman yang terlambat, aku menghubungi Rizal. Kalau ada dokumen yang kurang, dia menghubungiku. Lama-kelamaan, obrolan kami tidak lagi hanya membahas pekerjaan. Kadang kami saling bertukar cerita tentang keluarga, tentang hobi, tentang makanan favorit. Sampai akhirnya, Rizal menyatakan perasaannya. Sejujurnya, aku tidak langsung menerima. Aku termasuk orang yang cukup hati-hati kalau soal hubungan. Aku tidak ingin jatuh cinta hanya karena kata-kata manis. Aku ingin melihat bagaimana seseorang memperlakukan keluarganya. Bagaimana dia menghargai pekerjaannya. Bagaimana dia bersikap ketika sedang marah. Selama hampir 3 tahun, yang kulihat dari Rizal selalu baik. Dia sopan, rajin, tidak pernah berbicara kasar. Kalau kami berbeda pendapat, dia lebih memilih berdiskusi daripada membentak. Yang membuatku semakin yakin adalah sikapnya kepada kedua orang tuaku. Setiap datang ke rumah, dia tidak pernah duduk diam. Kalau ayah sedang memperbaiki pagar, Rizal ikut membantu. Kalau ibu sedang memasak, dia membantu mengangkat galon atau membawakan belanjaan. Ayah pernah berkata kepadaku, "Nadia." "Iya, ya. Kalau memang kamu sudah yakin." Ayah juga ikut senang. Ayah lihat Rizal anak baik. Aku hanya tersenyum waktu itu. Karena memang, aku juga berpikir hal yang sama. Beberapa bulan kemudian, kedua keluarga bertemu. Hari itu berjalan sangat hangat. Ayah dan ibu menyambut keluarga Rizal dengan ramah. Sedangkan Bu Ratna, ibu dari Rizal, terus memuji-mujiku. "Nadia ini cantik. Kerjanya juga bagus. Rizal beruntung sekali." Aku hanya tersenyum malu. Kupikir, aku benar-benar akan memiliki keluarga baru yang hangat. Setelah pertemuan itu, tanggal pertunangan ditentukan. Tidak lama kemudian, tanggal akad pun disepakati.
Tinggal 2 minggu lagi. Undangan sudah dicetak. Gedung sudah dibayar. Catering sudah dipilih. Baju pengantin sedang dalam proses penyesuaian ukuran. Hampir semua persiapan selesai. Aku bahkan sudah mengajukan cuti kerja selama seminggu menjelang pernikahan. Setiap malam, aku membayangkan kehidupan baruku nanti. Aku membayangkan bangun pagi di rumah sendiri. Sarapan bersama Rizal. Berangkat bekerja. Pulang sore. Lalu perlahan mengisi rumah kami dengan perabot yang kami beli sedikit demi sedikit. Aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa semua impian itu hampir saja berubah menjadi penyesalan terbesar dalam hidupku. 2 minggu sebelum akad. Hari itu aku pulang lebih malam dari biasanya. Sejak pagi kami sedang menyiapkan laporan penutupan bulan. Beberapa angka harus dicocokkan. Beberapa invoice harus diperiksa ulang. Saat melihat jam di komputer, sudah hampir pukul 9 malam. Aku merapikan meja kerjaku, memasukkan laptop ke dalam tas, lalu berpamitan kepada beberapa rekan yang masih lembur. Hati-hati ya, Nat. Iya. Kamu juga jangan terlalu malam. Aku tersenyum sambil mengangguk. Keluar dari gedung kantor, udara malam Surabaya terasa cukup hangat. Aku membuka pintu mobil, melempar tas ke kursi penumpang. Lalu duduk beberapa detik sebelum menyalakan mesin. Aku memang punya kebiasaan begitu. Setelah bekerja seharian, aku selalu diam sebentar di dalam mobil. Mengatur napas, mengistirahatkan pikiran. Baru setelah itu pulang. Perjalanan menuju rumah memakan waktu sekitar 30 menit. Sepanjang jalan, aku membayangkan akhir pekan nanti. Rizal sudah mengajakku bertemu vendor dekorasi. Katanya kami tinggal memilih warna bunga dan posisi pelaminan. Aku bahkan sudah menyimpan beberapa referensi di ponsel. Sesampainya di rumah, ayah masih belum tidur. Beliau sedang duduk di teras sambil menikmati secangkir kopi. Pulang, Enduk. Iya, ya. Lembur lagi? Iya. Ayah tersenyum. Jangan terlalu dipaksakan. Nanti habis nikah juga harus lebih banyak istirahat. Aku tertawa kecil. Iya, ya. Ibu keluar dari dapur membawa semangkuk sup hangat. Makan dulu. Tadi ibu sengaja belum masuk kulkas. Aku langsung memeluk ibu. Terima kasih. Kami makan bertiga. Mengobrol sebentar. Membahas tamu undangan. Membahas sepupu yang katanya akan datang dari Malang. Membahas apakah nanti mobil keluarga cukup untuk menjemput saudara. Semua terasa sangat normal. Tidak ada firasat buruk sedikit pun. Setelah selesai makan, aku masuk ke kamar. Mandi. Mengeringkan rambut. Lalu menjatuhkan tubuhku ke atas kasur. Rasanya seluruh badanku pegal. Aku baru saja hendak mematikan lampu saat ponselku bergetar. Awalnya kukira pesan dari Rizal. Biasanya dia selalu mengucapkan selamat malam. Tapi ternyata, nomor yang muncul sama sekali tidak kukenal. Tidak ada nama. Tidak ada foto profil. Hanya deretan angka. Aku sempat ragu membukanya. Namun rasa penasaranku lebih besar. Isi pesannya sangat singkat. Halo. Aku tahu kamu tidak mengenalku. Tapi kalau kamu masih ingin punya tabungan setelah menikah, tolong baca ini sampai habis. Di bawah pesan itu, ada 3 gambar yang dikirim. Aku membukanya satu persatu. Ternyata screenshot percakapan WhatsApp. Awalnya aku mengernyit. Nama grupnya, Keluarga Besar Rizal. Aku mulai membaca isi percakapannya. Pesan pertama berasal dari Bu Ratna. Nadia itu rajin nabung. Tabungannya hampir 400 juta. Jantungku langsung berdegup sedikit lebih cepat. Aku terus menggeser layar. Pesan berikutnya membuat dahiku berkerut. Kita nggak usah khawatir lagi soal kuliah Dimas. Nanti kalau Rizal sudah nikah, bisa dibantu Nadia. Lalu muncul balasan dari salah satu anggota grup. Alhamdulillah. Rezeki keluarga. Aku masih mencoba berpikir positif. Mungkin mereka hanya bercanda. Aku kembali membaca. Namun beberapa baris berikutnya membuat senyumku perlahan menghilang. Bu Ratna menulis lagi. Yang penting setelah akad, Rizal pegang semua keuangan. Kalau uang Nadia sudah gabung, kita bisa atur pelan-pelan. Aku berhenti membaca. Tanganku terasa dingin.
Aku menggeleng pelan. Nggak mungkin. Refleks aku memperbesar gambar itu. Kulihat foto profil, jam pengiriman, susunan chat. Semuanya terlihat sangat wajar. Tetapi, otakku masih menolak percaya. Aku berbisik pada diri sendiri. Mungkin ini editan. Iya. Pasti editan. Aku kembali membuka gambar kedua. Isinya membuat napasku mulai terasa berat. Seseorang bertanya di grup. Memangnya tabungan Nadia berapa? Bu Ratna menjawab. Sekitar 387 juta. Belum termasuk bonus tahun ini. Aku langsung terduduk di atas kasur. Nominal itu tidak pernah kuceritakan kepada siapapun. Bahkan kedua orang tuaku tidak tahu jumlah pastinya. Mereka hanya tahu aku rajin menabung. Lalu, siapa yang memberitahu keluarga Rizal? Aku langsung teringat satu kejadian. Sekitar 3 bulan yang lalu, saat kami sedang menghitung simulasi KPR, Rizal pernah memintaku membuka aplikasi mobile banking. Katanya ingin menghitung kemampuan kami membeli rumah. Saat itulah, dia melihat saldoku. Aku tidak pernah keberatan waktu itu. Karena aku menganggap, kami memang akan menjadi suami istri. Aku mengusap wajah pelan, lalu membaca screenshot terakhir. Dan di sanalah, aku menemukan satu kalimat yang membuatku tidak bisa tidur semalaman. Begitu Nadia resmi jadi keluarga, semua beban keluarga kita bakal jauh lebih ringan. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Begitu Nadia resmi jadi keluarga, semua beban keluarga kita bakal jauh lebih ringan. Entah kenapa, kalimat itu jauh lebih menyakitkan daripada kalimat-kalimat sebelumnya. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa bukan sedang dipersiapkan menjadi menantu, melainkan dipersiapkan menjadi penyelamat keuangan keluarga mereka. Aku masih memandangi layar ponsel. Nomor yang mengirim screenshot itu belum berkata apa-apa lagi. Aku memberanikan diri membalas. Siapa ini? Pesan terkirim. Aku menunggu. 1 menit, 2 menit, 5 menit. Tidak ada balasan. Aku kembali mengetik. Kalau ini memang benar, tolong jelaskan. Pesanku hanya dibaca, tidak pernah dibalas. Aku menaruh ponsel di samping bantal, lalu kembali membuka ketiga screenshot itu. Aku memperbesar satu persatu. Melihat tanggal, melihat jam, melihat nama anggota grup. Semuanya tampak asli. Tapi aku masih belum mau mempercayainya. Karena terlalu banyak hal yang dipertaruhkan. Kalau screenshot itu palsu, lalu aku membatalkan pernikahan, aku akan menyesal seumur hidup. Tapi, kalau screenshot itu benar, dan aku tetap menikah, mungkin penyesalanku akan jauh lebih panjang. Malam itu, aku hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, yang muncul justru wajah Bu Ratna. Beliau yang selama ini selalu berkata, "Ibu sudah menganggap Nadia seperti anak sendiri." Kalimat itu kini terdengar sangat berbeda. Sekitar pukul 3 dini hari, aku baru benar-benar tertidur. Paginya, alarm berbunyi pukul 6. Biasanya aku langsung bangun. Hari itu, aku justru mematikan alarm berkali-kali. Kepalaku terasa berat. Bukan karena kurang tidur, tetapi karena terlalu banyak berpikir. Aku keluar kamar. Ibu sedang menyiapkan sarapan. Nadia. Iya, Bu. Kamu kok pucat? Enggak apa-apa. Cuma kurang tidur. Ibu langsung menuangkan segelas teh hangat. Jangan terlalu dipikirkan kerjaannya. Iya, Bu. Aku tidak mungkin menceritakan screenshot itu sekarang. Karena aku sendiri belum yakin. Kalau ternyata itu hanya fitnah. Aku tidak ingin membuat kedua orang tuaku ikut cemas. Setelah sarapan, aku mengambil tas kerja. Berpamitan kepada ayah dan ibu. Lalu menuju garasi. Aku menyalakan mobil. Keluar perlahan dari halaman rumah. Perjalanan menuju kantor terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Beberapa kali lampu merah. Aku kembali membuka screenshot itu. Lalu menutupnya lagi. Sampai akhirnya aku tiba di kantor. Aku memarkir mobil di tempat biasa. Mengambil tas. Lalu berjalan menuju ruang kerja. Sejak duduk di depan komputer, aku sadar pikiranku sama sekali tidak fokus. Angka-angka di layar terlihat, tapi tidak benar-benar kubaca. Beberapa kali rekan kerja memanggilku. Aku bahkan terlambat menjawab.
Sekitar pukul 11 siang. Ponselku bergetar. Nama Rizal muncul di layar. Seperti biasa. Foto profilnya masih foto kami berdua saat bertunangan. Aku menarik napas panjang. Lalu mengangkat teleponnya. Halo. Hai. Lagi sibuk? Lumayan. Kamu udah makan? Belum. Kalau nanti malam kita makan bareng yuk. Aku terdiam beberapa detik. Biasanya, aku selalu langsung mengiyakan. Hari ini, entah kenapa aku justru ingin mendengar suaranya lebih lama. Aku ingin memastikan sendiri. Apakah laki-laki yang selama ini kucintai masih laki-laki yang sama? Atau benar-benar sudah berubah menjadi seseorang yang diam-diam menghitung seluruh tabunganku? Aku menjawab pelan. Boleh. Mau ketemu di mana? Restoran yang dekat taman kota aja. Jam 7 ya? Iya. Jangan pulang kemalaman. Oke. Telepon ditutup. Aku memandangi layar ponsel beberapa detik. Lalu perlahan memasukkannya kembali ke dalam tas. Aku mengambil keputusan. Aku tidak akan menuduh siapapun. Belum. Aku akan datang malam ini. Aku akan mendengarkan. Aku akan memperhatikan setiap ucapannya. Kalau screenshot itu memang palsu, aku akan melupakan semuanya. Tapi kalau ternyata ucapan Rizal mulai sama seperti isi chat itu, berarti aku harus bersiap menerima kenyataan yang paling tidak ingin kuhadapi. Sore itu, aku sengaja menyelesaikan pekerjaanku sedikit lebih cepat. Pukul 5:30, aku mematikan komputer, merapikan meja, lalu mengambil tas. Sebelum keluar kantor, aku sempat berdiri beberapa detik di depan kaca. Entah kenapa, aku ingin memastikan wajahku terlihat biasa saja. Aku tidak ingin Rizal menyadari kalau sejak semalam pikiranku dipenuhi rasa curiga. Aku turun ke area parkir, masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, lalu perlahan keluar dari halaman kantor. Perjalanan menuju restoran sekitar 20 menit. Sepanjang jalan, aku terus mengingat isi screenshot itu. Berulang kali aku berkata pada diriku sendiri, jangan mengambil kesimpulan terlalu cepat. Jangan sampai menghancurkan hubungan hanya karena 3 lembar gambar. Setibanya di restoran, aku melihat mobil Rizal sudah lebih dulu terparkir. Aku memarkir mobil tepat 2 petak di sampingnya, lalu berjalan masuk. Begitu melihatku, Rizal langsung berdiri. Senyumnya masih sama. Hangat, seperti biasanya. Hai. Hai. Kamu capek ya? Sedikit. Ayo duduk. Kami memilih meja di dekat jendela. Pelayan datang membawa buku menu. Kami memesan makanan. Suasananya benar-benar biasa. Rizal bercerita tentang pekerjaannya, tentang sopir yang terlambat mengirim barang, tentang gudang yang sedang direnovasi. Aku ikut menanggapi. Sesekali tertawa. Kalau ada orang yang melihat kami malam itu, tidak akan ada yang menyangka aku sedang menahan begitu banyak pertanyaan. Makanan datang sekitar 15 menit kemudian. Kami mulai makan. Sampai akhirnya, Rizal tiba-tiba meletakkan sendoknya, lalu menatapku sambil tersenyum. Nat. Iya. Aku kepikiran sesuatu. Apa? Nanti setelah kita menikah, aku pengen kita benar-benar terbuka soal keuangan. Aku berhenti mengunyah. Kalimat itu hampir sama seperti yang kubaca di screenshot. Namun aku masih berusaha tenang. Aku tersenyum kecil. Maksudnya? Iya. Biar semuanya jelas. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Aku mengangguk pelan. Menurutku memang harus begitu. Rizal terlihat senang mendengar jawabanku. Nah, aku juga mikir. Daripada nanti ribet, mungkin kita bisa gabung semua pemasukan. Aku meletakkan gelas di atas meja, lalu bertanya dengan nada biasa. Gabung bagaimana? Ya. Gajiku. Gajimu. Bonus. Tabungan. Masuk satu perencanaan. Aku masih belum melihat ada yang aneh. Kalimat itu masih terdengar masuk akal. Banyak pasangan memang mengelola keuangan bersama. Namun beberapa detik kemudian, Rizal kembali berkata, kalau semua uang sudah jadi satu,
Kita bakal lebih gampang bantu keluarga kalau ada apa-apa. Aku langsung mengangkat wajah. Bantu keluarga? Iya. Aku sengaja bertanya lebih jauh. Keluarga siapa? Rizal tersenyum santai. Ya, dua-duanya. Orang tuamu. Orang tuaku. Kan nanti sama-sama keluarga. Aku mengangguk pelan. Jawabannya terdengar benar. Tapi, entah kenapa, kalimat terakhirnya membuatku kembali mengingat isi screenshot semalam. Aku memilih tidak menyela. Aku ingin mendengar lebih banyak. Rizal melanjutkan sambil memotong ayam di piringnya. Apalagi? Adikku kan masih kuliah. Kalau suatu saat butuh bantuan, kita pasti bantu. Aku hanya menjawab singkat. Iya. Belum sempat pembicaraan berganti. Rizal kembali berkata, untung kamu selama ini rajin nabung. Aku spontan menatapnya. Kenapa bilang begitu? Soalnya, jarang ada orang seusia kita yang tabungannya sebanyak kamu. Aku mencoba tersenyum. Kamu masih ingat? Ya ingatlah. Hampir 400 juta. Kalau dikelola benar, masa depan kita pasti enak. Aku hanya mengangguk. Namun, sejak kalimat itu keluar, makanan di depanku mendadak terasa hambar. Karena baru kali ini, aku sadar, Rizal bukan sekadar mengingat bahwa aku rajin menabung. Dia juga mengingat hampir semua jumlah uang yang ada di rekeningku. Aku tetap berusaha tersenyum. Padahal, di dalam kepalaku, kalimat demi kalimat mulai saling tersambung. Semalam aku membaca screenshot WhatsApp. Malam ini, Rizal mengingat jumlah tabunganku tanpa salah sedikit pun. Kalau dulu, aku mungkin akan menganggap itu wajar. Karena memang dia pernah melihat saldoku. Tapi setelah membaca isi percakapan keluarganya, hal sekecil itu pun mulai terasa berbeda. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. Ngomong-ngomong, undangan sudah diambil. Rizal mengangguk. Sudah. Besok mau aku antar ke om dan tante. Oh ya. Iya. Lusa gantian ke keluarga besar. Aku tersenyum. Berarti tinggal hitungan hari ya? Rizal ikut tersenyum. Iya. Nggak nyangka. Akhirnya kita sampai di tahap ini. Aku mengangguk pelan. Seandainya percakapan itu terjadi seminggu yang lalu, mungkin aku akan ikut berbunga-bunga. Tapi malam itu, ada jarak yang tiba-tiba muncul di antara kami. Bukan karena Rizal berubah, melainkan karena aku mulai mendengar setiap ucapannya dengan cara yang berbeda. Setelah makan selesai, kami berjalan keluar restoran. Udara malam terasa cukup sejuk. Kami berdiri di dekat area parkir. Biasanya, sebelum pulang, Rizal selalu menggenggam tanganku. Malam itu juga begitu. Nat. Iya. Aku senang banget. Kenapa? Sebentar lagi kamu jadi istriku. Aku tersenyum tipis. Iya. Lalu? Aku pengen kita mulai semuanya tanpa rahasia. Aku kembali menatapnya. Tanpa rahasia? Iya. Soal uang. Soal rencana. Soal keluarga. Semuanya. Aku mengangguk pelan. Memang seharusnya begitu. Rizal terlihat lega. Syukurlah. Soalnya, ibu juga bilang begitu. Aku kembali mendengar nama Bu Ratna. Entah kenapa, setiap kali nama itu muncul, isi screenshot semalam ikut terbayang. Aku memutuskan pulang. Hati-hati ya. Iya. Kamu juga. Kami masuk ke mobil masing-masing. Aku melihat mobil Rizal keluar lebih dulu dari area parkir. Baru setelah itu, aku menyalakan mesin mobilku. Perjalanan pulang malam itu terasa jauh lebih sunyi. Sesampainya di rumah, ayah sudah tidur. Lampu ruang tamu tinggal menyala satu. Ibu masih menungguku. Gimana? Udah makan? Udah, Bu. Capek? Sedikit. Ibu tersenyum. Jangan begadang. 2 minggu lagi kamu harus tetap sehat. Aku mengangguk. Iya, Bu. Aku masuk ke kamar, mengganti pakaian, lalu duduk di tepi kasur. Tanpa sadar,
Tanganku kembali mengambil ponsel. Aku membuka screenshot itu lagi. Lalu membuka percakapan terakhirku dengan Rizal. Kubaca pelan-pelan. Aku mencoba mencari kesamaan. Dan ternyata, semakin banyak. Tentang keterbukaan. Tentang keluarga. Tentang tabungan. Tentang membantu keluarga setelah menikah. Semuanya mulai membentuk pola. Masalahnya, aku masih belum memiliki satu bukti pun bahwa Rizal memang berniat memanfaatkan tabunganku. Aku hanya memiliki rasa curiga. Dan aku tidak ingin membatalkan pernikahan. Hanya karena rasa curiga. Aku membutuhkan sesuatu yang lebih kuat. Sesuatu yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Dan tanpa kusadari, kesempatan untuk mendapatkan bukti itu datang keesokan paginya. Keesokan paginya, aku bangun sedikit lebih awal. Entah kenapa, sejak menerima screenshot itu, tidurku tidak pernah benar-benar nyenyak. Aku mandi, merapikan tempat tidur, lalu keluar kamar. Ayah sudah selesai menyapu halaman, sedangkan ibu sedang menyiapkan bekal makan siang untukku. Pagi, enduk. Pagi, yah. Ayah memperhatikanku beberapa detik. Kamu masih kelihatan capek. Aku tersenyum kecil. Mungkin karena lagi banyak kerjaan. Ayah mengangguk. Kalau memang capek, jangan dipaksakan. Kesehatan lebih penting. Iya, yah. Aku tidak tega berbohong. Tapi aku juga belum sanggup menceritakan semuanya. Karena sampai detik itu, aku sendiri belum tahu mana yang benar. Setelah sarapan, aku berpamitan. Mau berangkat dulu ya? Hati-hati. Iya. Aku keluar rumah, masuk ke dalam mobil, lalu berangkat menuju kantor. Pagi itu lalu lintas cukup padat. Beberapa kali mobilku berhenti di lampu merah. Biasanya, aku hanya mendengarkan radio. Hari itu, tanganku justru kembali membuka screenshot yang sama. Aku membaca setiap kalimat perlahan. Ada satu bagian yang sejak semalam terus menggangguku. Bu Ratna pernah menulis, kalau Nadia sudah jadi keluarga, semua urusan kita bakal lebih ringan. Semalam, Rizal juga mengucapkan kalimat yang hampir sama. Kita bakal lebih gampang bantu keluarga. Kalimatnya memang berbeda, tetapi maksudnya terasa semakin mirip. Aku menghela napas panjang. Lagi-lagi aku terlalu banyak curiga. Aku mencoba menenangkan diri. Bisa saja semua itu hanya kebetulan. Lagi pula, membantu keluarga setelah menikah bukanlah sesuatu yang salah. Aku juga berniat membantu ayah dan ibu kalau mereka membutuhkan. Yang membuatku gelisah, bukan soal membantu keluarga, melainkan, kenapa semua pembicaraan mereka selalu kembali kepada tabunganku. Aku akhirnya tiba di kantor. Setelah memarkir mobil, aku berjalan menuju ruang kerja. Baru sekitar 15 menit duduk. Ponselku kembali bergetar. Nama yang muncul kali ini bukan Rizal, melainkan Bu Ratna. Aku sempat menatap layar beberapa detik. Beliau jarang sekali meneleponku pada jam kerja. Biasanya, kalau ada yang ingin dibicarakan, beliau menghubungiku malam hari. Aku menarik napas, lalu mengangkat telepon itu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nadia. Lagi kerja ya? Iya, Bu. Ibu ganggu nggak? Nggak kok. Oh syukur. Suara Bu Ratna terdengar seperti biasanya. Lembut, ramah. Beliau bahkan sempat menanyakan kesehatanku. Menanyakan apakah aku masih sering lembur. Lalu menanyakan apakah kebaya akad sudah selesai dijahit. Obrolannya mengalir sangat santai. Sampai akhirnya, nada bicaranya berubah sedikit lebih serius. Nadia. Iya, Bu. Ibu mau titip pesan sedikit. Silakan, Bu. Nanti kalau sudah menikah, kamu sama Rizal harus kompak ya? Iya, Bu. Apalagi soal keuangan. Aku kembali diam. Beliau melanjutkan. Jangan sampai suami istri beda pendapat soal uang. Iya, Bu. Pokoknya nanti semua dibicarakan baik-baik. Aku mengangguk meski beliau tidak bisa melihatku. Iya. Bu Ratna tertawa kecil. Ibu senang soalnya kamu anaknya hemat. Rizal juga cerita.
Katanya kamu paling pintar mengatur uang. Aku menjawab pelan. Masih belajar, Bu. Nggak usah merendah. Perempuan yang bisa menjaga uang itu rezeki buat suaminya. Aku hanya tersenyum tipis. Sampai di situ. Semuanya masih terdengar seperti nasihat seorang calon mertua. Lalu, beliau mengucapkan satu kalimat lagi. Kalimat yang membuat jantungku kembali berdetak lebih cepat. Nanti setelah menikah. Jangan sampai masih ada uang kamu dan uang Rizal ya. Semuanya harus jadi uang keluarga. Aku menggenggam ponsel sedikit lebih erat. Karena kalimat itu hampir sama persis dengan yang kubaca di screenshot 2 malam sebelumnya. Aku tidak langsung menjawab. Bukan karena bingung. Melainkan karena aku sedang mengingat isi screenshot itu. Kalimat Bu Ratna barusan. Hampir sama. Hanya susunan katanya yang berbeda. Aku akhirnya menjawab senormal mungkin. Iya, Bu. Insya Allah nanti kami bicarakan baik-baik. Bu Ratna terdengar lega. Nah, gitu dong. Kalau dari awal sudah kompak, rumah tangga pasti lebih tenang. Iya, Bu. Ya sudah. Ibu nggak ganggu kerja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telepon pun berakhir. Aku masih memegang ponsel cukup lama. Tatapanku kosong. Kalau 2 hari lalu aku masih berpikir semua screenshot itu mungkin palsu. Sekarang, keyakinanku mulai goyah. Bukan karena Bu Ratna meminta uang. Belum. Beliau sama sekali belum meminta apapun. Yang membuatku gelisah adalah arah pembicaraannya selalu sama. Keuangan, tabungan, dan bagaimana semuanya harus disatukan. Aku menarik napas panjang. Lalu mencoba kembali bekerja. Namun baru beberapa menit. Rekan kerjaku, Maya, menghampiri mejaku. Nat. Iya. Jam makan siang nanti jadi keluar. Aku baru ingat. Sudah seminggu yang lalu kami berjanji makan bersama sebelum aku cuti menikah. Aku memaksakan senyum. Jadi? Ya sudah. Nanti jam 12 ya. Oke. Tepat pukul 12 siang. Aku dan Maya berjalan ke rumah makan yang letaknya hanya beberapa ratus meter dari kantor. Kami memesan makanan. Mengobrol seperti biasa. Maya tiba-tiba tersenyum. 2 minggu lagi ya? Iya. Udah deg-degan. Aku tertawa kecil. Sedikit. Sedikit. Kalau aku sih pasti udah panik. Aku kembali tertawa. Maya memang orang yang paling sering membuat suasana menjadi ringan. Setelah beberapa menit mengobrol, ia tiba-tiba bertanya. Nat. Iya. Rizal tahu tabunganmu nggak? Aku spontan menatapnya. Kenapa nanya begitu? Soalnya kemarin pas ngobrol, kamu bilang lagi nabung buat rumah. Aku mengangguk. Iya. Dia tahu. Soalnya pernah lihat saldo. Maya mengangkat alis. Terus kamu nggak takut? Takut apa? Ya. Namanya uang hampir 400 juta. Kalau aku sih, mau calon suami sekalipun, belum tentu aku kasih lihat. Aku tersenyum tipis. Dulu aku nggak kepikiran. Soalnya waktu itu lagi hitung simulasi KPR. Maya mengangguk pelan. Lain kali hati-hati aja. Aku kembali tersenyum. Iya. Pembicaraan itu sebenarnya sangat singkat. Tetapi entah kenapa, ucapan Maya terus terngiang sampai kami selesai makan. Mungkin karena, untuk pertama kalinya, ada orang lain yang mengatakan hal yang sama dengan isi pikiranku. Bukan soal Rizal. Bukan soal Bu Ratna. Tetapi tentang uang. Bahwa tidak semua hal harus diketahui orang lain. Apalagi, kalau status kami bahkan belum menjadi suami istri. Sore harinya, aku kembali menyelesaikan pekerjaan seperti biasa. Menjelang pukul 5, ponselku kembali bergetar. Kali ini bukan telepon, melainkan pesan WhatsApp. Pengirimnya, nomor misterius yang mengirim screenshot 2 malam lalu. Aku langsung membukanya. Isinya hanya satu kalimat. Kalau kamu masih belum percaya, datanglah ke rumah Rizal hari Sabtu nanti. Lihat sendiri. Aku langsung membalas. Lihat apa? Beberapa detik kemudian,
Balasan masuk. Jangan tanya dulu. Cukup datang. Lalu dengarkan. Setelah itu, nomor itu kembali diam. Tidak ada penjelasan apapun lagi. Aku menatap layar ponsel cukup lama. Hari Sabtu. Memang aku sudah berjanji datang ke rumah Rizal. Kami akan membahas pembagian undangan bersama keluarganya. Tapi, kenapa orang ini tahu jadwalku? Dan, apa sebenarnya yang harus kudengar di sana? Aku tidak membalas lagi pesan itu. Percuma. Sejak awal, nomor itu hanya memberi petunjuk. Tidak pernah benar-benar menjawab pertanyaanku. Aku memasukkan ponsel ke dalam tas. Lalu mencoba kembali menyelesaikan pekerjaanku. Meski sebenarnya, pikiranku sudah tidak berada di kantor lagi. Yang terus terbayang justru hari Sabtu. Apa sebenarnya yang akan terjadi di rumah Rizal? Kenapa aku diminta datang? Dan, apa yang harus kudengar? Hari Sabtu akhirnya tiba. Sejak pagi, aku sudah membantu ibu membersihkan rumah. Karena siangnya aku harus pergi ke rumah Rizal. Sesuai rencana, kedua keluarga akan membagi undangan untuk kerabat masing-masing. Sekalian memastikan jumlah tamu yang hadir. Tidak ada acara resmi. Hanya pertemuan kecil sebelum akad. Sekitar pukul 11 siang. Aku mandi. Memakai blus krem dan celana panjang hitam. Tidak terlalu formal. Tapi tetap rapi. Saat aku keluar kamar, ibu memperhatikanku sambil tersenyum. Cantik. Aku ikut tersenyum. Ah, biasa aja, Bu. Enggak. Ibu memang paling senang lihat kamu pakai warna terang. Aku memeluk ibu sebentar. Loh. Kenapa meluk? Enggak kenapa-kenapa. Cuma pengen aja. Ibu tertawa kecil. Dasar. Ayah yang sedang membaca koran ikut mengangkat wajah. Nanti pulangnya jangan malam. Iya. Ya. Kalau sudah selesai langsung pulang. Iya. Aku mengambil tas, kunci mobil, lalu berpamitan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku keluar rumah, masuk ke mobil, menyalakan mesin, lalu perlahan meninggalkan halaman rumah. Perjalanan menuju rumah Rizal memakan waktu sekitar 40 menit. Sepanjang jalan, aku terus mengingat pesan misterius itu. Datanglah. Lihat sendiri. Dengarkan. Kalimat itu terus berputar di kepalaku. Sesampainya di rumah Rizal, mobil-mobil keluarga sudah mulai terparkir. Aku memarkir mobil di depan pagar. Lalu turun sambil membawa beberapa contoh undangan yang diminta ibu. Belum sempat mengetuk pintu. Bu Ratna sudah keluar. Nadia. Ayo masuk. Beliau langsung merangkul bahuku. Sehangat biasanya. Aku membalas senyumnya. Iya, Bu. Di ruang tamu, sudah ada Rizal. Ayahnya, adik laki-lakinya, Dimas, dan seorang paman yang belum pernah kutemui sebelumnya. Mereka sedang membahas daftar tamu. Nadia datang. Rizal langsung berdiri. Mari sini. Aku duduk di sampingnya. Pembicaraan dimulai. Awalnya benar-benar hanya membahas undangan. Keluarga dari pihak ayah, keluarga dari pihak ibu, teman kantor, tetangga. Semuanya terasa normal. Sesekali kami tertawa. Sesekali saling bercanda. Aku bahkan sempat berpikir, mungkin aku memang terlalu curiga. Mungkin screenshot itu benar-benar editan. Sekitar 1 jam kemudian, Bu Ratna berdiri. Nadia. Iya, Bu. Ibu mau buat teh lagi? Kamu mau tambah? Boleh, Bu. Nah. Sekalian tolong ambilin stoples nastar di dapur ya. Oh iya. Aku langsung berdiri. Mengikuti Bu Ratna menuju arah dapur. Begitu sampai di dekat dapur, beliau menunjuk lemari kecil. Nastarnya di situ. Iya, Bu. Aku mengambil stoples itu. Saat hendak kembali ke ruang tamu, tiba-tiba Bu Ratna berkata, Nadia. Iya, Bu. Ibu lupa gula habis. Ibu ke warung depan sebentar ya. Oh. Baik, Bu. Beliau mengambil dompet, lalu keluar melalui pintu samping. Aku berdiri sendirian di dapur. Stoples nastar masih berada di tanganku. Saat itulah,
Aku teringat pesan misterius itu. Dengarkan. Aku tidak tahu harus mendengarkan apa, karena suasana rumah sangat tenang. Sampai akhirnya, dari ruang makan yang letaknya tidak jauh dari dapur, terdengar suara beberapa orang mulai berbicara pelan. Aku refleks menghentikan langkahku. Bukan karena ingin menguping, tapi karena salah satu suara yang kudengar adalah suara Rizal. Aku langsung menghentikan langkah. Stoples nastar masih berada di tanganku. Aku tidak berniat menguping. Aku hanya ingin memastikan, apa benar ada sesuatu yang harus kudengar. Suara Rizal terdengar lebih dulu. Pokoknya nanti pelan-pelan aja. Lalu terdengar suara Bu Ratna dari arah teras. Sepertinya beliau belum benar-benar pergi. Mungkin baru sampai pintu samping. Iya. Asal jangan sekarang. Aku mengernyit. Pembicaraan apa itu? Aku tetap berdiri. Tidak bergerak. Beberapa detik kemudian, suara laki-laki yang sejak tadi duduk di ruang tamu ikut terdengar. Ternyata pamannya Rizal. Kalau sudah nikah. Enak. Nggak usah mikirin biaya Dimas lagi. Aku spontan menoleh ke arah ruang makan. Aku tidak bisa melihat mereka, karena terhalang dinding. Tapi suara mereka terdengar cukup jelas. Rizal tertawa kecil. Nggak segampang itu, Om. Pamannya kembali berkata, ya pelan-pelan. Kan istrimu kerja. Itu rezeki keluarga. Dadaku mulai terasa sesak. Kalimat itu sangat mirip dengan isi screenshot. Namun, aku masih mencoba berpikir positif. Bisa saja maksudnya hanya saling membantu. Aku menggenggam stoples lebih erat. Lalu kembali terdengar suara Bu Ratna. Nggak usah dibahas sekarang. Nanti Nadia dengar. Aku langsung mematung. Namaku disebut. Aku bahkan sampai menahan napas. Pamannya tertawa kecil. Ah. Dia nanti juga keluarga sendiri. Harus ngerti. Bu Ratna menjawab pelan. Iya. Tapi tunggu setelah akad. Terlalu cepat nanti dia curiga. Jantungku langsung berdegup lebih keras. Aku masih berharap. Masih berharap ada kalimat setelah itu yang bisa menjelaskan semuanya. Yang bisa membuat semua ini hanyalah salah paham. Sayangnya, harapan itu perlahan menghilang. Karena beberapa detik kemudian, Bu Ratna kembali berbicara. Yang penting Rizal pegang semua uangnya. Nanti kebutuhan keluarga kita dibicarakan baik-baik. Tiap bulan sedikit-sedikit juga cukup. Aku menggigit bibir. Tanganku mulai gemetar. Aku ingin keluar saat itu juga. Aku ingin bertanya langsung. Tolong jelaskan maksud ibu. Tapi aku menahan diri. Karena kalau aku keluar sekarang, mereka pasti akan mengubah ceritanya. Aku memilih diam. Mendengarkan sampai selesai. Pamannya kembali bertanya. Emang tabungan Nadia masih utuh? Rizal menjawab tanpa ragu. Masih. Soalnya kemarin aku sempat tanya. Hampir 387 juta. Aku memejamkan mata. Jadi, makan malam beberapa hari lalu, bukan sekadar basa-basi. Saat dia bertanya tentang tabunganku, ternyata dia sedang memastikan jumlahnya. Bukan karena penasaran, melainkan karena memang sedang menghitung. Bu Ratna kembali berkata, syukur. Kalau begitu kita nggak perlu buru-buru cari pinjaman lagi. Kalimat itu membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Pinjaman? Pinjaman apa? Belum sempat aku mencerna semuanya. Suara langkah kaki terdengar mendekat dari arah teras. Aku langsung sadar. Bu Ratna kembali masuk ke rumah. Tanpa berpikir panjang, aku segera berjalan ke dapur. Meletakkan stoples nastar di atas meja. Lalu menuangkan teh ke beberapa cangkir. Aku berpura-pura baru selesai membantu. Beberapa detik kemudian, Bu Ratna masuk sambil membawa sebungkus gula. Wah, Nadia sudah selesai. Aku memaksakan senyum. Iya, Bu. Tadi sekalian kubawakan nastarnya. Beliau tersenyum. Terima kasih ya. Aku hanya mengangguk. Tidak ada satu orang pun di rumah itu yang tahu bahwa dalam beberapa menit terakhir, aku baru saja mendengar rencana yang perlahan menghancurkan seluruh kepercayaanku kepada mereka. Aku membawa nampan berisi teh dan nastar keluar menuju ruang tamu. Tanganku masih sedikit gemetar.
Tapi aku berusaha menguasai diri. Aku tidak boleh terlihat berbeda. Kalau sampai mereka sadar aku mendengar pembicaraan tadi, semua bukti yang baru kudapat akan hilang. Aku meletakkan cangkir satu persatu. Silakan, Om. Terima kasih. Pak. Iya. Mas. Rizal tersenyum sambil mengambil cangkirnya. Makasih. Aku membalas senyum itu. Meski di dalam hati, aku sedang bertanya. Bagaimana mungkin seseorang masih bisa tersenyum seperti tidak terjadi apa-apa? Setelah baru saja membicarakan tabungan calon istrinya, pembicaraan kemudian kembali membahas undangan. Siapa yang akan duduk di meja keluarga? Siapa yang bertugas menyambut tamu? Jam berapa akad dimulai? Aku ikut mendengarkan. Sesekali menjawab jika ada yang bertanya. Namun pikiranku sudah tidak berada di ruangan itu. Yang terus terngiang justru satu kalimat. Kalau begitu kita nggak perlu buru-buru cari pinjaman lagi. Pinjaman apa? Siapa yang berutang? Kenapa harus menunggu setelah aku menikah? Semakin kupikirkan, semakin banyak pertanyaan yang belum memiliki jawaban. Sekitar setengah jam kemudian, pertemuan keluarga selesai. Aku berpamitan kepada semua yang hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rizal ikut mengantarku sampai ke halaman. Kami berjalan berdampingan menuju mobilku. Seperti biasa, ia mengambilkan tas yang tadi kutaruh di ruang tamu. Nih. Makasih. Begitu sampai di samping mobil, Rizal bersandar sebentar di pintu. Nat. Iya. Makasih ya. Untuk apa? Udah mau sabar ngurus persiapan nikah. Aku tersenyum tipis. Kita kan sama-sama ngurus. Rizal mengangguk. Iya. Beberapa detik kami sama-sama diam. Lalu, tanpa diduga, Rizal kembali membuka pembicaraan yang membuat dadaku sesak. Nat. Aku mau tanya lagi. Tanya apa? Tabunganmu. Masih utuh kan? Aku menatap matanya. Untuk beberapa detik, aku ingin sekali bertanya balik. Kenapa kamu terus menanyakan tabunganku? Tepatnya apa yang sedang kamu cari? Namun aku menahan diri. Aku justru ingin mengetahui seberapa jauh dia akan melangkah. Aku menjawab santai. Masih. Rizal terlihat mengangguk pelan. Syukurlah. Aku sengaja bertanya. Kenapa memang? Enggak. Cuma nanya. Takut kepakai buat persiapan nikah. Aku menggeleng pelan. Enggak. Aku sama ayah sudah pisahkan anggarannya. Oh. Bagus. Jawabannya terdengar masuk akal. Tapi, baru 1 jam yang lalu, aku mendengar sendiri dia mengatakan kepada pamannya. Hampir 387 juta. Artinya, dia memang terus mengingat jumlah itu. Aku membuka pintu mobil. Kalau gitu aku pulang dulu ya? Iya. Hati-hati. Aku masuk ke dalam mobil, menutup pintu, lalu menyalakan mesin. Dari kaca spion, kulihat Rizal masih berdiri di depan rumah, melambaikan tangan. Sama seperti biasanya. Tidak ada yang berubah dari sikapnya. Yang berubah adalah cara aku memandang semua sikap itu. Aku perlahan menjalankan mobil keluar dari halaman. Belum sampai 5 menit meninggalkan rumah Rizal, ponselku bergetar. Aku melihat layar saat mobil berhenti di lampu merah. Nomor misterius itu mengirim satu pesan lagi. Sekarang kamu mulai percaya? Aku tidak langsung membalas. Lampu berubah hijau. Aku kembali menjalankan mobil. Baru setelah berhenti di parkiran minimarket untuk membeli air minum, aku mengambil ponsel. Lalu mengetik pelan. Aku sudah dengar pembicaraan mereka. Tapi aku masih belum tahu pinjaman apa yang mereka maksud. Pesanku terkirim. Tidak sampai 1 menit. Balasan masuk. Dan kali ini, balasannya jauh lebih mengejutkan daripada semua screenshot yang pernah kuterima sebelumnya. Aku membaca balasan itu berkali-kali. Hanya ada 2 kalimat. Yang mereka bicarakan bukan pinjaman kecil. Kalau kamu ingin tahu semuanya, jangan pernah menyerahkan tabunganmu. Aku langsung membalas. Siapa kamu sebenarnya? Pesanku terkirim. Aku menunggu. 1 menit. 2 menit.
5 menit. Tidak ada balasan. Aku menghela napas panjang. Lalu menyimpan kembali ponsel ke dalam tas. Aku tidak langsung pulang. Aku masih duduk di dalam mobil yang terparkir di minimarket. Mesin mobil sudah kumatikan. AC juga sudah mati. Yang terdengar hanya suara kendaraan yang sesekali melintas di jalan depan. Aku mencoba menyusun semua yang sudah terjadi. 2 malam lalu, aku menerima screenshot. Kemarin, Rizal dan Bu Ratna mulai membicarakan soal menyatukan keuangan. Hari ini, aku mendengar sendiri mereka membahas tabunganku. Semua petunjuk mulai mengarah ke tempat yang sama. Masalahnya, aku masih belum tahu tujuan akhirnya. Kalau memang mereka membutuhkan uang, kenapa tidak bicara jujur? Kalau memang keluarga mereka sedang kesulitan, kenapa harus membuat rencana diam-diam? Bukankah lebih baik mengatakan apa adanya? Aku menghidupkan mesin mobil, lalu melanjutkan perjalanan pulang. Sekitar 40 menit kemudian, aku sampai di rumah. Ayah sedang menyiram tanaman. Melihat mobilku masuk, beliau langsung menghentikan selang air. Udah selesai? Iya, ya. Gimana rapat keluarganya? Baik. Undangannya udah dibagi. Ayah tersenyum. Syukur. Tinggal nunggu hari haji. Aku memaksakan senyum. Iya. Aku masuk ke dalam rumah. Ibu sedang melipat pakaian di ruang tengah. Nat. Iya, Bu. Tadi Bu Ratna nitip apa? Nggak ada. Cuma ngobrol biasa. Aku kembali berbohong. Bukan karena tidak percaya kepada orang tuaku, tetapi karena aku belum ingin membuat mereka ikut cemas. Malam itu, aku masuk kamar lebih cepat. Setelah mandi, aku membuka laptop. Bukan untuk bekerja, melainkan membuka kembali file anggaran pernikahan. Aku ingin mengingat apa saja yang sudah kami sepakati sejak awal. Gedung sudah dibayar bersama. Catering sudah dibayar sesuai porsi masing-masing keluarga. Dekorasi juga begitu. Tidak ada biaya besar yang tiba-tiba muncul. Artinya, tidak ada alasan mendesak bagi Rizal untuk terus menanyakan tabunganku. Aku menutup laptop, lalu membuka aplikasi mobile banking. Saldo itu masih ada. Rp387.462.000. Aku memandang angka itu cukup lama. Bukan karena bangga, melainkan karena aku teringat bagaimana uang itu terkumpul. Lembur pertama saat usiaku 23 tahun. Bonus yang tidak pernah kubelanjakan. THR yang langsung masuk deposito. Insentif proyek yang kutahan meski saat itu aku ingin sekali membeli mobil baru. Setiap angka di rekening itu punya cerita, punya pengorbanan. Dan sekarang, entah kenapa, aku merasa seseorang sedang menunggu kesempatan untuk mengambilnya. Aku mengunci layar ponsel, lalu berbaring. Baru sekitar 10 menit memejamkan mata. Ponselku kembali bergetar. Nama Rizal muncul. Aku langsung mengangkatnya. Halo. Udah sampai rumah? Udah. Capek? Sedikit. Rizal terdengar menarik napas. Nat. Iya. Makasih ya. Kenapa dari tadi minta maaf sama makasih terus? Rizal tertawa kecil. Nggak tahu. Aku cuma pengen semuanya lancar. Aku juga. Beberapa detik kami sama-sama diam. Lalu, Rizal kembali berkata, "Oh iya. Minggu depan bonus tahunan perusahaanmu udah cair belum?" Aku langsung membuka mata. Pertanyaan itu kembali tentang uang. Bukan tentang kebaya. Bukan tentang akad. Bukan tentang bulan madu. Melainkan bonus. Aku menjawab setenang mungkin. Belum. Biasanya akhir bulan. Oh. Syukur deh. Aku mengernyit. Syukur kenapa? Enggak. Kirain udah cair. Aku tidak menjawab. Justru aku balik bertanya. Memangnya kalau udah cair kenapa? Di seberang telepon, Rizal mendadak diam. Cukup lama. Seolah sedang mencari jawaban yang aman. Di seberang telepon, Rizal tidak langsung menjawab. Aku bahkan sempat melihat layar ponsel. Memastikan sambungan teleponnya belum terputus. Halo? Iya. Aku masih di sini. Kok diam?
Rizal terdengar berdeham pelan. Enggak apa-apa. Aku cuma mikir. Mikir apa? Soalnya nanti kalau bonusnya sudah cair, kan lumayan buat nambah tabungan kita. Aku menarik napas pelan. Tabungan kita. Lagi. Kalimat itu semakin sering keluar dari mulutnya. Padahal, kami bahkan belum sah menjadi suami istri. Aku memutuskan tidak memperpanjang pembicaraan. Oh. Iya. Semoga aja cair tepat waktu. Amin. Ya udah. Kamu istirahat ya? Iya. Kamu juga. Telepon ditutup. Aku meletakkan ponsel di samping bantal. Lalu memejamkan mata. Tapi baru beberapa detik. Aku kembali membuka mata. Ada satu hal yang tiba-tiba kusadari. Sejak 2 hari terakhir, tidak satu kali pun Rizal bertanya, "Apa kamu capek? Apa persiapan nikahmu lancar? Apa ada yang bisa kubantu?" Yang dia tanyakan justru tabungan, bonus, dan keuangan. Aku menggeleng pelan. Mungkin aku memang terlalu sensitif. Aku mencoba menenangkan diri. Namun, semakin ku tenangkan, semakin banyak kejanggalan yang bermunculan. Keesokan harinya, hari Minggu, aku sengaja tidak membuat jadwal apapun. Aku ingin berada di rumah, membantu ibu, sekaligus menenangkan pikiranku. Pagi itu, aku membantu menyapu halaman. Setelah itu mencuci mobil, lalu menemani ibu berbelanja ke pasar. Semua terasa jauh lebih tenang dibanding beberapa hari terakhir. Sekitar pukul 11 siang, kami baru selesai makan. Aku sedang membantu ibu membereskan piring. Saat bel rumah berbunyi, ting, ibu langsung melepas celemek. Kayaknya ada tamu. Biar aku aja, Bu. Aku berjalan menuju pintu depan. Begitu kubuka, Rizal sudah berdiri sambil membawa 2 kotak kue. Loh, kamu kok nggak bilang mau ke sini? Rizal tersenyum. Pengen kasih kejutan. Aku membalas senyumnya. Masuk. Iya. Ayah yang sedang menonton berita langsung berdiri menyambut. Wah. Rizal. Masuk, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suasana kembali hangat. Kami mengobrol seperti biasa. Tentang pekerjaan. Tentang persiapan akad. Tentang saudara yang mulai berdatangan dari luar kota. Tidak ada pembicaraan aneh. Sampai sekitar 1 jam kemudian, ayah mendapat telepon dari pamanku. Beliau izin keluar rumah sebentar. Mau jemput kakakmu di terminal. Iya, ya. Tak lama setelah itu, ibu juga masuk ke dapur. Katanya ingin membuatkan es buah. Tinggallah aku dan Rizal di ruang tamu. Rizal menggeser duduknya sedikit lebih dekat. Nat. Iya. Aku mau ngobrol serius sedikit. Aku menoleh. Serius apa? Rizal tersenyum tipis. Bukan yang jelek kok. Terus. Aku kepikiran. Sebelum nikah, kita bikin rekening bersama aja. Aku tidak langsung menjawab. Karena inilah pertama kalinya permintaan itu diucapkan secara langsung. Bukan lagi sekadar membahas keterbukaan. Bukan lagi membahas keluarga. Melainkan, sudah mulai mengarah pada langkah nyata. Aku menatap wajah Rizal beberapa detik. Bikin rekening bersama? Iya. Kenapa kepikiran sekarang? Rizal tersenyum santai. Biar nanti habis nikah kita nggak repot. Aku mengangguk pelan. Memangnya harus sekarang? Soalnya, nanti sebelum akad kita sama-sama sibuk. Aku masih belum menjawab. Aku sengaja membiarkan suasana hening. Karena setiap kali hening, biasanya seseorang akan mengatakan lebih banyak. Benar saja. Beberapa detik kemudian, Rizal kembali melanjutkan. Rekening itu nanti buat semua pemasukan. Gajiku masuk. Gajimu juga. Bonus juga. Aku bertanya pelan. Terus rekening masing-masing. Ya. Nggak usah dipakai lagi. Aku mengernyit. Maksudnya? Kan nanti semua kebutuhan rumah tangga dari rekening bersama. Aku mengangguk. Lalu tabunganku yang sekarang?
Rizal menjawab tanpa ragu. Masuk juga. Dadaku langsung terasa sesak. Aku kembali bertanya. Semuanya? Iya. Biar sekalian. Aku sengaja tersenyum kecil. Kalau aku masih mau punya rekening pribadi. Senyum Rizal perlahan memudar. Loh? Kenapa? Aku cuma nanya. Soalnya banyak temanku tetap punya rekening masing-masing. Rizal langsung menggeleng. Kalau menurutku. Nggak enak. Nggak enak kenapa? Jadinya kayak nggak percaya. Aku memperhatikannya baik-baik. Inilah yang sejak beberapa hari terakhir terus muncul. Setiap kali aku mempertahankan tabunganku, pembicaraan selalu diarahkan ke kata percaya. Seolah-olah, kalau aku tidak menyerahkan seluruh uangku, berarti aku bukan calon istri yang baik. Aku tersenyum tipis. Percaya itu penting. Iya. Tapi menurutku, percaya bukan berarti semua rekening harus jadi satu. Rizal menghela napas pelan. Nat. Iya. Aku cuma pengen rumah tangga kita nanti sederhana. Nggak ada rahasia. Aku mengangguk. Aku juga. Tapi menurutku, rahasia dan hak pribadi itu dua hal yang berbeda. Rizal tampak tidak puas dengan jawabanku. Ia menggeser duduknya. Lalu berkata lebih pelan. Kalau nanti semua uang ada di satu rekening, kita lebih gampang mengatur pengeluaran. Aku kembali bertanya. Siapa yang pegang rekeningnya? Rizal tersenyum. Ya kita. Aku mengangguk. Kartunya 2. Rizal terdiam. Aku kembali bertanya. Mobile banking 2 akun. Rizal kembali diam. Aku tersenyum kecil. Lalu gimana maksudnya? Kita pegang? Beberapa detik kemudian, barulah Rizal menjawab. Ya. Atas namaku dulu. Aku tidak terkejut. Justru jawaban itulah yang sejak tadi kutunggu. Kenapa atas namamu? Kan nanti suami yang memimpin keluarga. Aku mengangguk pelan. Berarti seluruh gajiku. Seluruh tabunganku. Masuk ke rekening atas namamu? Iya. Supaya gampang. Aku tersenyum. Senyum yang sebenarnya sangat pahit. Karena untuk pertama kalinya, Rizal mengatakannya secara langsung. Bukan lagi soal keterbukaan. Bukan lagi soal kepercayaan. Melainkan, seluruh uangku harus berada di rekening yang bukan lagi atas namaku. Belum sempat aku menjawab. Ibu keluar dari dapur sambil membawa semangkuk es buah. Nah, ngobrol apa nih? Rizal langsung mengubah ekspresinya. Tadi cuma bahas rekening setelah nikah, Bu. Ibu tersenyum. Oh. Itu nanti saja. Yang penting sekarang akadnya dulu. Aku spontan menoleh ke arah ibu. Entah kenapa. Kalimat sederhana itu justru membuatku sadar. Orang tuaku tidak pernah sekalipun menanyakan tabunganku. Tidak pernah meminta aku menyerahkan hasil kerjaku. Mereka hanya ingin aku menikah dengan orang yang benar. Sedangkan keluarga Rizal, semakin hari, semakin sibuk membahas uang yang bahkan belum menjadi hak mereka. Rizal hanya tersenyum kecil. Seolah pembicaraan tadi memang tidak terlalu penting. Padahal, bagiku, percakapan itu baru saja mengubah banyak hal. Tidak lama kemudian, ayah kembali dari terminal bersama pamanku. Rumah kembali ramai. Rizal ikut membantu menurunkan beberapa tas dari mobil. Melihat itu, siapapun pasti akan berkata kalau Rizal adalah calon menantu idaman. Ramah, ringan tangan, sopan, dan memang, selama hampir 3 tahun mengenalnya, aku tidak pernah melihat sisi buruknya. Justru itulah yang membuat semuanya terasa jauh lebih menyakitkan. Karena orang yang melukaiku, bukan orang asing, melainkan laki-laki yang sebentar lagi akan menjadi suamiku. Sekitar pukul 4 sore, Rizal pamit pulang. Nat. Iya. Besok aku ke kantor dulu. Habis itu mungkin sore ke tempat dekorasi. Oke. Nanti aku kabarin. Iya. Aku mengantarnya sampai ke teras. Melihat mobilnya keluar dari halaman rumah. Baru setelah mobil itu menghilang di ujung jalan, aku masuk kembali ke dalam rumah.
Malamnya, aku tidak bisa berhenti memikirkan percakapan tadi. Aku akhirnya mengambil sebuah buku kecil dari laci meja. Buku itu sebenarnya biasa kupakai untuk mencatat pengeluaran bulanan. Namun malam itu, aku mulai menulis sesuatu yang berbeda. Di halaman pertama ku tulis hal-hal yang membuatku curiga. Aku menarik garis, lalu mulai menulis satu persatu. Pertama, Rizal mengingat jumlah tabunganku sampai ke angka ratusan juta. Kedua, Bu Ratna berkali-kali membahas agar seluruh keuangan disatukan. Ketiga, aku mendengar sendiri pembicaraan tentang tabunganku di rumah mereka. Keempat, Rizal ingin seluruh tabunganku dipindahkan ke rekening atas namanya. Aku berhenti menulis, lalu membaca ulang 4 poin itu. Kalau masing-masing berdiri sendiri, mungkin semuanya masih terlihat biasa. Tapi kalau disusun, pola itu mulai terlihat jelas. Mereka tidak sedang membahas rumah tangga. Mereka sedang membahas uangku. Aku menutup buku itu, lalu mematikan lampu kamar. Namun baru beberapa menit memejamkan mata, satu pertanyaan kembali muncul. Pinjaman apa yang dimaksud Bu Ratna? Kalimat itu terus menggangguku. Kalau memang hanya ingin menyatukan keuangan, kenapa sampai membicarakan pinjaman? Senin pagi, aku kembali berangkat bekerja. Hari itu suasana kantor cukup sibuk. Karena akhir bulan semakin dekat, banyak laporan yang harus diselesaikan. Sekitar pukul 10 pagi, aku sedang memeriksa laporan kas. Tiba-tiba Maya datang membawa 2 gelas kopi. Nat. Iya. Nih. Buat kamu. Wah. Makasih. Maya duduk di kursi sebelah mejaku, lalu memperhatikanku cukup lama. Kamu kenapa sih? Aku tersenyum. Kenapa? Akhir-akhir ini banyak bengong. Enggak kok. Enggak usah bohong. Aku kenal kamu. Kalau lagi banyak pikiran pasti kelihatan. Aku mengaduk kopi pelan. Sebenarnya, aku ingin sekali bercerita. Tapi aku takut. Takut kalau semua ini ternyata hanya kesalahpahaman. Akhirnya aku memilih menjawab seperlunya. Cuma lagi capek ngurus nikahan. Maya mengangguk pelan. Kalau cuma capek, nggak mungkin wajahmu kayak gini. Aku tersenyum hambar. Tolong percaya sama aku. Nanti kalau memang ada apa-apa, kamu orang pertama yang aku ceritain. Maya tidak memaksa lagi. Ia hanya menepuk pelan bahuku. Oke. Tapi jangan dipendam sendiri. Aku mengangguk. Iya. Belum sempat kami kembali bekerja. Ponselku bergetar. Ada pesan WhatsApp masuk. Pengirimnya, nomor misterius itu lagi. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Karena setiap kali nomor itu menghubungiku, selalu ada fakta baru yang membuatku semakin sulit mempercayai keluarga Rizal. Aku langsung membuka pesan itu. Isinya hanya 2 kalimat. Kalau masih ingin tahu alasan mereka mengejar tabunganmu, coba tanyakan satu pertanyaan sederhana kepada Rizal. Aku langsung membalas. Pertanyaan apa? Balasan datang cukup cepat. Tanya saja. Kalau aku berhenti bekerja setelah menikah, kamu tetap mau menikah denganku? Aku membaca pesan itu beberapa kali. Sesederhana itu? Aku mengernyit. Kalau memang hanya pertanyaan seperti itu, kenapa harus ditunggu? Aku kembali mengetik. Kenapa harus pertanyaan itu? Pesanku terkirim. 5 detik. 10 detik. 1 menit. Tidak ada balasan lagi. Seperti biasa. Nomor itu hanya memberi petunjuk. Tidak pernah menjelaskan alasannya. Aku menghela napas. Lalu mengunci layar ponsel. Maya yang masih duduk di sampingku sempat melirik. Dari siapa? Aku tersenyum. Teman. Oh. Kirain calon suami. Aku hanya tertawa kecil. Padahal, kalau Maya tahu isi pesan itu, mungkin dia akan sama terkejutnya denganku. Hari itu berlalu seperti biasa. Aku menyelesaikan pekerjaanku sampai sore. Sekitar pukul 5:15 menit. Aku keluar dari kantor. Masuk ke dalam mobil. Lalu mengemudi pulang. Di tengah perjalanan, aku menerima telepon dari Rizal. Aku memasang headset Bluetooth. Lalu mengangkatnya. Halo. Hai. Lagi di jalan. Iya. Pulang kantor.
Oh, kamu capek? Lumayan. Nanti malam sempat video call nggak? Bisa. Ada yang mau dibahas? Ya. Cuma pengen ngobrol aja. Aku mengangguk pelan. Ya sudah. Nanti habis Isya. Oke. Telepon ditutup. Aku kembali fokus menyetir. Sampai akhirnya tiba di rumah sekitar pukul 6 sore. Setelah mandi, makan malam bersama ayah dan ibu, membantu ibu mencuci piring. Barulah sekitar pukul 8 malam. Ponselku berdering. Video call dari Rizal. Aku menerimanya. Wajah Rizal langsung muncul di layar. Ia sedang berada di kamarnya. Hai. Hai. Lagi ngapain? Baru selesai makan. Kamu? Sama. Kami mengobrol cukup santai. Tentang pekerjaan. Tentang dekorasi. Tentang sepupu yang akan datang dari luar kota. Sampai suasana terasa cukup nyaman. Aku teringat pesan misterius sore tadi. Kalau memang ingin membuktikan sesuatu, inilah waktunya. Aku menarik napas pelan. Lalu bertanya senatural mungkin. Zal. Iya. Aku mau nanya. Tanya apa? Ini cuma andaiannya. Oke. Misalnya nanti setelah menikah. Aku memutuskan berhenti kerja. Rizal terlihat sedikit mengernyit. Berhenti? Iya. Misalnya aja. Soalnya aku pengen fokus ngurus rumah. Beberapa detik. Rizal tidak menjawab. Ia justru terlihat berpikir cukup lama. Aku tetap diam. Membiarkannya mencari jawaban. Karena entah kenapa, aku merasa jawaban malam ini akan menentukan masa depan hubungan kami. Rizal tidak langsung menjawab. Ia justru mengubah posisi duduknya. Lalu tersenyum kecil. Kenapa tiba-tiba nanya begitu? Aku ikut tersenyum. Enggak kenapa-kenapa. Cuma lagi kepikiran. Soalnya kalau nanti punya anak, mungkin aku pengen lebih banyak di rumah. Rizal masih diam. Aku bisa melihat dari wajahnya. Dia benar-benar sedang berpikir. Beberapa detik kemudian, barulah ia menjawab. Kalau menurutku, sayang sih. Sayang apa? Kariermu. Aku mengangguk. Iya. Tapi misalnya aku memang pengen berhenti. Rizal mengembuskan napas pelan. Nat. Iya. Aku jujur ya? Ya. Aku sebenarnya lebih senang kalau kamu tetap kerja. Aku tersenyum tipis. Kenapa? Soalnya sekarang cari pekerjaan gak gampang. Itu benar. Terus. Rizal kembali berkata. Lagi pula. Kalau kita sama-sama kerja. Target beli rumah lebih cepat. Aku mengangguk pelan. Jawaban itu masih terdengar masuk akal. Namun, beberapa detik kemudian, ia menambahkan kalimat lain. Terus, kalau ada kebutuhan keluarga, kita juga nggak berat. Aku kembali mendengar kalimat itu. Kebutuhan keluarga. Lagi, aku bertanya pelan. Kebutuhan keluarga siapa? Ya. Keluarga kita. Aku sengaja memperjelas. Maksudku, ayah sama ibu kita. Iya. Kalau sewaktu-waktu mereka butuh bantuan. Aku mengangguk. Kalau cuma membantu orang tua, aku juga pasti mau. Tapi, kalau aku berhenti kerja, berarti semua kebutuhan itu dari gajimu. Rizal langsung menggeleng. Makanya, aku berharap kamu jangan berhenti. Aku memperhatikan wajahnya. Tatapannya terlihat serius. Tidak sedang bercanda. Aku lalu bertanya lagi. Kalau ternyata aku tetap memutuskan berhenti. Untuk kedua kalinya, Rizal kembali diam. Jauh lebih lama daripada sebelumnya. Sampai akhirnya, ia tersenyum tipis. Ya. Nanti kita pikirkan lagi. Aku mengernyit. Pikirkan apa? Soal nikahnya. Aku langsung terdiam. Kalimat itu keluar begitu saja. Tanpa sadar. Dan begitu menyadari ucapannya, wajah Rizal langsung berubah.
Maksudku, bukan gitu. Aku cuma takut nanti ekonomi kita berat. Aku tidak langsung menjawab. Karena aku baru saja mendapatkan jawaban yang selama ini ku cari. Bukan jawaban yang jelas, tetapi cukup untuk membuatku mengerti. Kalau aku tidak lagi bekerja, kalau aku tidak lagi memiliki pemasukan, kalau tabunganku tidak bisa mereka gunakan, maka pernikahan ini mulai dipertimbangkan ulang. Aku memaksakan senyum. Enggak apa-apa. Aku cuma nanya kok. Iya. Aku juga cuma jawab jujur. Percakapan setelah itu terasa canggung. Kami masih membahas dekorasi. Masih membahas catering. Tapi tidak ada lagi tawa seperti biasanya. Sekitar 15 menit kemudian, video call kami akhiri. Selamat malam. Malam. Hati-hati istirahat. Iya. Telepon terputus. Aku meletakkan ponsel di atas meja. Lalu membuka buku kecil yang beberapa hari lalu mulai kutulis. Aku menambahkan 1 poin lagi. Kelima. Saat kutanya bagaimana kalau aku berhenti bekerja setelah menikah, Rizal berkata pernikahan kami harus dipikirkan lagi. Aku menutup buku itu perlahan. Dadaku terasa semakin sesak. Karena untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya kepada diriku sendiri. Apakah Rizal benar-benar mencintaiku? Atau dia hanya mencintai kehidupan nyaman yang dia bayangkan akan datang bersama tabunganku yang hampir 400 juta rupiah. Malam itu, aku sama sekali tidak bisa tidur. Buku kecil yang tadi kutulis masih berada di atas nakas. Aku kembali mengambilnya. Kubaca satu persatu. Rizal mengingat jumlah tabunganku. Bu Ratna ingin semua keuangan disatukan. Aku mendengar sendiri pembicaraan mereka. Rizal ingin rekening atas namanya. Pernikahan dipikirkan lagi kalau aku berhenti bekerja. 5 poin. Semuanya berasal dari ucapan mereka sendiri. Bukan dari cerita orang lain. Bukan dari gosip. Aku memejamkan mata. Semakin kupikirkan, semakin sulit aku membela mereka. Keesokan paginya, aku sengaja berangkat kerja lebih awal. Aku ingin menenangkan pikiran. Sesampainya di kantor, aku membuat secangkir kopi. Lalu mulai menyelesaikan laporan yang tertunda. Sekitar pukul 9 pagi, ponselku kembali bergetar. Nama yang muncul, Bu Ratna. Aku menghela napas pelan. Lalu mengangkat telepon. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Nadia, lagi kerja ya? Iya, Bu. Ibu ganggu sebentar. Enggak apa-apa. Bu Ratna terdengar ramah seperti biasanya. Nadia. Iya, Bu. Ibu mau tanya. Silakan. Kamu sudah pernah kepikiran belum? Nanti setelah nikah tinggal di mana? Aku menjawab jujur. Masih cari rumah, Bu. Iya. Itu juga yang ibu pikirkan. Beliau berhenti sebentar. Lalu melanjutkan. Makanya, kalau uang kalian nanti disatukan, lebih cepat kebeli rumah. Aku kembali mendengar kalimat yang sama. Disatukan. Selalu disatukan. Aku menjawab pelan. Iya, Bu. Tapi rumahnya nanti tetap atas nama berdua kan? Di ujung sana, Bu Ratna tidak langsung menjawab. Beliau justru tertawa kecil. Loh, kalau sudah suami istri, mau atas nama siapa juga sama aja. Aku mengangguk pelan. Meski beliau tidak bisa melihatku. Iya sih, Bu. Tapi aku cuma pengen tahu. Soalnya rumah itu nanti kami beli sama-sama. Bu Ratna kembali menjawab. Ya nanti dibicarakan. Tergantung Rizal. Kalimat itu membuatku mengernyit. Tergantung Rizal. Iya. Kan laki-laki yang jadi kepala keluarga. Aku tidak memperpanjang. Iya, Bu. Beberapa menit kemudian, telepon ditutup. Aku menyandarkan tubuh ke kursi. Aneh sekali. Sejak beberapa hari terakhir, tidak ada satupun pembicaraan dari keluarga Rizal yang benar-benar membahas kebahagiaanku. Semuanya selalu kembali ke satu hal. Uang, rekening, rumah, tabungan, dan siapa yang akan memegang semuanya. Siang harinya, aku sedang mengecek laporan kas. Maya kembali menghampiri mejaku. Nah,
Iya. Kamu ada waktu nanti sore? Ada. Pulang jangan buru-buru. Aku mau ngajak ngopi. Aku tersenyum. Boleh. Kayaknya kamu butuh teman cerita. Aku hanya tertawa kecil. Padahal, dalam hati, aku memang sudah tidak sanggup menyimpan semua ini sendirian. Mungkin, sudah waktunya ada satu orang yang mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sore harinya, aku sengaja menyelesaikan semua pekerjaanku lebih cepat. Tepat pukul 5, aku mematikan komputer, merapikan meja, lalu keluar bersama Maya. Kami berjalan menuju sebuah coffee shop yang letaknya tidak jauh dari kantor. Tidak terlalu ramai. Suasananya tenang. Cocok untuk mengobrol. Setelah memesan minuman, kami memilih duduk di pojok dekat jendela. Beberapa menit pertama, kami hanya membahas pekerjaan. Tentang target bulan ini. Tentang atasan baru. Tentang rencana cutiku menjelang akad. Sampai akhirnya, Maya meletakkan gelas kopinya. Lalu menatapku serius. Nat. Iya. Sekarang cerita. Aku tersenyum kecil. Cerita apa? Yang sebenarnya. Aku kenal kamu hampir 7 tahun. Kalau cuma capek kerja, kamu nggak mungkin berubah sedrastis ini. Aku menghela napas panjang. Kupandangi jalan di luar jendela. Mobil-mobil terus melintas. Sedangkan pikiranku masih tertinggal pada semua percakapan beberapa hari terakhir. Akhirnya aku berkata pelan. Mei. Kalau calon suamimu terus bertanya soal tabunganmu, kamu bakal mikir apa? Maya langsung mengernyit. Maksudnya terus? Iya. Berulang kali. Jumlah tabungan. Bonus. Rekening. Semuanya. Maya tidak langsung menjawab. Ia justru balik bertanya. Dia pernah minta uang? Belum. Orang tuanya? Belum juga. Terus kenapa kamu curiga? Aku membuka tas. Mengambil buku kecil yang beberapa hari ini selalu kubawa. Lalu menyerahkannya kepada Maya. Baca. Maya membuka halaman pertama. Ia membaca satu persatu 5 poin yang kutulis. Sesekali dahinya mengernyit. Sesekali ia menghela napas pelan. Setelah selesai, ia menutup buku itu. Lalu menatapku cukup lama. Nat. Iya. Aku mau jujur. Silakan. Kalau cuma 1 atau 2 kejadian, mungkin aku bilang kamu terlalu banyak mikir. Aku mengangguk. Tapi, ini sudah jadi pola. Aku terdiam. Karena kalimat itu sama persis dengan yang selama ini ada di kepalaku. Maya kembali berkata, aku nggak bilang Rizal pasti jahat. Tapi, menurutku kamu jangan buru-buru menyerahkan apapun. Aku mengangguk pelan. Aku juga kepikiran begitu. Maya lalu bertanya, dia pernah tahu jumlah tabunganmu? Iya. Gimana ceritanya? Aku menceritakan kejadian 3 bulan lalu. Saat kami menghitung simulasi KPR. Saat Rizal melihat saldo mobile bankingku. Maya menggeleng pelan. Kalau aku jadi kamu, aku bakal hati-hati mulai sekarang. Aku tersenyum pahit. Masalahnya, undangan sudah disebar. Akad tinggal beberapa hari lagi. Maya menggenggam tanganku. Nikah bisa dibatalkan. Tapi, kalau kamu menikah dengan orang yang salah, penyesalannya bisa seumur hidup. Kalimat itu membuatku terdiam cukup lama. Karena, jauh di dalam hati, aku mulai sadar. Aku sudah tidak lagi mencari alasan untuk mempertahankan hubungan ini. Aku justru sedang mencari satu alasan kuat untuk meyakinkan diriku sendiri bahwa semua kecurigaanku memang benar. Saat itulah, ponselku kembali bergetar. Nomor misterius itu mengirim pesan lagi. Aku langsung membukanya. Isinya hanya 1 kalimat. Kalau kamu masih ragu, besok pagi datanglah ke bank tempat Rizal membuka rekening. Aku dan Maya saling berpandangan. Jantungku kembali berdegup lebih cepat. Karena untuk pertama kalinya, pesan misterius itu menyebut sebuah tempat yang nyata. Sebuah tempat yang mungkin akan memberikan jawaban terakhir yang selama ini ku cari.
Aku membaca pesan itu berkali-kali. Kalau kamu masih ragu, besok pagi datanglah ke bank tempat Rizal membuka rekening. Aku langsung membalas. Untuk apa? Beberapa detik kemudian muncul tulisan. Pesan dibaca. Aku menunggu. 1 menit. 2 menit. Tidak ada balasan. Nomor itu kembali menghilang. Aku menghela napas panjang. Maya yang sejak tadi duduk di depanku memperhatikan ekspresiku. Kenapa? Aku memutar layar ponsel ke arahnya. Maya membaca pesan itu pelan. Loh? Bang. Iya. Maksudnya apa ya? Aku menggeleng. Aku juga nggak tahu. Maya berpikir beberapa saat. Lalu berkata pelan. Nat. Iya. Kalau aku jadi kamu, aku nggak akan datang cuma karena pesan anonim. Aku mengangguk. Itu juga yang kupikirkan. Tapi, kalau ternyata memang ada sesuatu. Maya kembali terdiam. Aku melanjutkan. Aku capek hidup dalam rasa curiga. Kalau memang semua ini cuma salah paham. Aku pengen semuanya selesai. Kalau memang benar, aku juga harus tahu sebelum terlambat. Maya mengangguk pelan. Kalau kamu tetap mau datang, jangan sendiri. Aku tersenyum kecil. Nggak mungkin aku ngajak kamu bolos kerja. Maya ikut tertawa. Bukan itu. Minimal telepon aku kalau sudah selesai. Aku mengangguk. Iya. Kami menghabiskan kopi sampai hampir pukul 6 sore. Setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing. Malam itu, aku sengaja membuka kembali jadwal kerjaku. Besok aku memang harus keluar kantor sekitar pukul 10 pagi. Ada pengecekan dokumen di gudang cabang yang lokasinya tidak terlalu jauh dari bank yang disebut dalam pesan tadi. Kalau aku berangkat sedikit lebih awal, aku masih sempat mampir. Aku tidak sedang mencari masalah. Aku hanya ingin memastikan, supaya nanti, apapun keputusan yang kuambil, aku tidak akan menyesal. Keesokan paginya, aku berangkat bekerja seperti biasa. Tidak ada yang berbeda. Aku tetap sarapan bersama ayah dan ibu. Tetap berpamitan. Tetap mengendarai mobil menuju kantor. Semuanya terlihat normal. Sekitar pukul 9:30. Aku meminta izin kepada atasanku. Pak. Iya, Nadia. Saya mau cek dokumen ke gudang cabang. Oke. Sekalian tanda tangan info ya. Siap, Pak. Aku mengambil map berisi dokumen. Keluar menuju parkiran. Masuk ke mobil. Namun, alih-alih langsung menuju gudang cabang, aku lebih dulu mengarahkan mobil ke bank yang disebut dalam pesan misterius itu. Perjalanannya hanya sekitar 15 menit. Sepanjang jalan, aku terus bertanya kepada diri sendiri. Sebenarnya aku sedang mencari apa? Karena aku sadar, pihak bank tidak mungkin memberikan informasi pribadi nasabah. Aku juga tidak mungkin datang lalu bertanya, apakah calon suami saya punya utang? Mustahil mereka menjawab. Sesampainya di depan bank, aku memarkir mobil. Tetapi, aku tidak langsung turun. Aku tetap duduk di balik kemudi, memperhatikan pintu masuk bank dari kejauhan. 5 menit berlalu. Tidak terjadi apa-apa. 10 menit berlalu. Aku mulai merasa, mungkin aku memang terlalu percaya pada pesan dari orang yang bahkan tidak kukenal. Saat aku hendak menyalakan mesin mobil untuk pergi, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan pintu bank. Aku mengenali plat nomornya. Itu mobil Rizal. Aku langsung mematikan kembali mesin mobil. Jantungku mulai berdegup lebih cepat. Beberapa detik kemudian, Rizal turun dari mobil. Tapi, dia tidak sendirian. Di kursi penumpang, Bu Ratna ikut turun. Mereka berdua berjalan tergesa-gesa masuk ke dalam bank. Aku melihat jam. Sekarang masih pukul 10:15. Hari kerja. Dan setahuku, hari ini Rizal seharusnya sedang berada di kantornya. Aku kembali melihat ponsel. Lalu membaca ulang pesan misterius itu. Untuk pertama kalinya, aku mulai merasa, orang yang mengirim semua petunjuk ini, bukan sedang menakut-nakutiku, melainkan, sedang mengarahkanku melihat sendiri sesuatu, yang selama ini sengaja disembunyikan dariku. Aku tidak langsung turun dari mobil. Aku justru memundurkan sandaran kursi sedikit, supaya wajahku tidak mudah terlihat dari luar.
Dari tempatku parkir, pintu masuk BAM masih terlihat jelas. Aku terus memperhatikan. Sekitar 5 menit kemudian, Rizal dan Bu Ratna keluar dari ruang customer service. Mereka tidak langsung meninggalkan bank. Mereka justru berjalan menuju ruang tunggu di sisi kanan. Keduanya duduk berdampingan. Sesekali melihat jam. Sesekali melihat ke arah pintu masuk. Seolah sedang menunggu seseorang. Aku melirik jam tanganku. Pukul 10 lewat 5 menit. Aku masih punya waktu sebelum harus menuju gudang cabang. Aku memutuskan tetap menunggu. Sekitar 7 menit kemudian, seorang pria berusia sekitar 50 tahun datang. Tubuhnya agak gemuk. Mengenakan kemeja biru tua. Begitu melihat Bu Ratna, pria itu langsung menghampiri. Mereka berjabat tangan. Lalu duduk bertiga. Aku terlalu jauh untuk mendengar isi pembicaraan mereka. Namun, dari gerak tubuh mereka, aku bisa melihat suasananya sangat serius. Pria itu mengeluarkan beberapa lembar kertas dari map hitam. Bu Ratna langsung membacanya. Wajahnya perlahan berubah tegang. Rizal ikut melihat. Sesekali ia mengusap wajahnya sendiri. Tidak lama kemudian, pria itu menggeleng pelan. Lalu menunjuk salah satu lembar dokumen. Bu Ratna tampak menjelaskan sesuatu. Tangannya bergerak cukup cepat. Beberapa kali beliau menunjuk ke arah Rizal. Seolah sedang memohon. Sekitar 15 menit mereka berbicara. Lalu pria itu berdiri. Sebelum pergi, ia menepuk pelan bahu Rizal. Kemudian meninggalkan bank. Aku masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tapi satu hal mulai terasa jelas. Pertemuan itu bukan pertemuan biasa. Aku baru saja hendak menyalakan mesin mobil saat ponselku kembali bergetar. Nomor misterius itu mengirim pesan lagi. Sekarang kamu sudah lihat sendiri. Aku langsung membalas. Siapa pria itu? Balasan datang kali ini jauh lebih cepat. Namanya Pak Hendra. Dia manajer bagian kredit. Aku langsung menatap layar. Manajer kredit? Aku kembali melihat ke arah bank. Rizal dan Bu Ratna masih duduk di ruang tunggu. Aku kembali mengetik. Kenapa mereka bertemu dengannya? Beberapa detik kemudian, balasan masuk. Karena permohonan restrukturisasi pinjaman mereka ditolak. Dadaku langsung berdegup lebih cepat. Pinjaman. Berarti, kalimat yang kudengar di rumah mereka beberapa hari lalu memang benar. Mereka memang memiliki utang. Aku kembali membaca pesan itu. Restrukturisasi pinjaman ditolak. Artinya, mereka sedang mengalami kesulitan membayar cicilan. Belum sempat aku membalas lagi. Pesan berikutnya masuk. Kalau cicilan bulan ini gagal dibayar, rumah Bu Ratna akan masuk proses penyitaan. Tanganku langsung membeku. Aku menatap layar tanpa berkedip. Selama ini, aku mengira mereka hanya ingin menggunakan tabunganku untuk membantu keluarga. Ternyata, masalahnya jauh lebih besar. Kalau rumah itu benar-benar disita, mereka membutuhkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Dan saat itulah, aku akhirnya mengerti. Kenapa sejak awal, mereka terus membicarakan tabungan 387 juta rupiah milikku. Karena di mata mereka, tabungan itu bukan lagi milik Nadia. Melainkan, jalan keluar terakhir untuk menyelamatkan rumah keluarga mereka. Aku masih menatap layar ponsel. Pesan terakhir itu terus terbayang di kepalaku. Kalau cicilan bulan ini gagal dibayar, rumah Bu Ratna akan masuk proses penyitaan. Aku menutup mata beberapa detik. Semuanya akhirnya tersambung. Kenapa Bu Ratna berkali-kali membahas tabunganku? Kenapa Rizal terus menanyakan bonus? Kenapa mereka ingin seluruh uangku masuk ke rekening atas nama Rizal? Karena mereka sedang kehabisan waktu. Bukan untuk membeli rumah, melainkan untuk menyelamatkan rumah mereka sendiri. Aku menghidupkan mesin mobil. Namun, aku tidak langsung pergi. Aku melihat ke arah pintu bank sekali lagi. Rizal dan Bu Ratna akhirnya keluar. Wajah keduanya jauh berbeda dibanding saat masuk. Bu Ratna tampak lemas. Sedangkan Rizal beberapa kali memegang dahinya. Aku melihat mereka masuk ke mobil. Lalu perlahan meninggalkan area parkir. Aku tidak mengikuti mereka. Aku juga tidak ingin menemui mereka. Karena semua jawaban yang selama ini kucari sudah kudapatkan. Aku menarik napas panjang. Lalu mengarahkan mobil menuju gudang cabang. Di sepanjang perjalanan, aku hanya memikirkan satu hal.
Kalau sejak awal mereka datang dengan jujur, mengatakan kondisi mereka sebenarnya, mungkin ceritanya akan berbeda. Mungkin aku akan membantu semampuku. Mungkin aku akan ikut mencari jalan keluar. Tapi, yang mereka pilih justru kebohongan. Mereka memilih membuat rencana. Mereka memilih menghitung tabunganku. Bahkan sebelum aku resmi menjadi bagian dari keluarga mereka. Sesampainya di gudang cabang, aku menyelesaikan pekerjaanku seperti biasa. Menandatangani dokumen, memeriksa barang, berbicara dengan kepala gudang. Semua kulakukan dengan tenang. Namun jauh di dalam hati, aku sudah mengambil keputusan. Pulang dari gudang, aku tidak kembali ke kantor. Aku langsung menuju bank tempat seluruh tabunganku disimpan. Aku mengambil nomor antrean. Menunggu sekitar 20 menit. Sampai akhirnya nomor antreanku dipanggil. Silakan, Bu. Aku duduk di depan customer service. Dengan suara yang berusaha tetap tenang. Aku berkata, Mbak, saya ingin memindahkan seluruh dana tabungan saya ke deposito berjangka. Petugas itu tersenyum. Baik, Bu. Nanti kami bantu prosesnya. Aku juga meminta satu hal lagi. Akses mobile banking saya ingin diperbarui. PIN diganti. Token lama dinonaktifkan. Petugas mengangguk. Siap, Bu. Hampir 1 jam aku berada di bank. Saat keluar, aku mengembuskan napas lega. Bukan karena uangku bertambah, tetapi karena, untuk pertama kalinya sejak menerima screenshot itu, aku merasa hasil kerja kerasku benar-benar aman. Aku duduk di dalam mobil, lalu mengambil ponsel. Kubuka percakapan dengan Rizal. Sudah ada beberapa pesan darinya. Nat, lagi di mana? Kok susah dihubungi? Nanti malam jangan lupa ngobrol ya. Aku membaca semuanya, lalu perlahan mengetik balasan. Aku sudah selesai mengurus tabunganku. Pesan terkirim. Tidak sampai 1 menit. Rizal langsung menelepon. Aku menatap layar ponsel beberapa detik, lalu mengangkatnya. Halo. Nat. Iya. Kamu ke bank? Iya. Ngapain? Aku menjawab dengan tenang. Aku mengamankan semua tabunganku. Di ujung telepon, Rizal langsung terdiam. Lama sekali. Sampai akhirnya ia bertanya dengan suara pelan. Maksud kamu? Diamanin gimana? Aku menatap jalan di depanku, lalu menjawab tanpa ragu. Mulai hari ini, tidak ada siapapun yang bisa menggunakan uang hasil kerja kerasku. Telepon kembali sunyi. Dan dari keheningan itulah, aku tahu, Rizal baru saja menyadari bahwa rencana yang selama ini ia dan keluarganya susun sudah gagal. Aku mematikan telepon, menyalakan mesin mobil, lalu mengemudi pulang. Di dalam hati, aku sudah mengambil keputusan terakhir. Pertemuan keluarga yang dijadwalkan 2 hari lagi, tidak lagi akan menjadi rapat persiapan pernikahan. Melainkan, hari ketika aku mengembalikan cincin pertunangan dan mengakhiri semua kebohongan mereka. Kalau kalian jadi aku, apa kalian masih mau menikah dengan orang yang sudah menghitung tabungan kalian sebelum akad? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena bagiku, lebih baik kehilangan calon suami daripada kehilangan masa depan yang sudah kubangun dengan kerja keras selama bertahun-tahun.